Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujud wal qidamu wal baqa'u. Fayajibu, maka wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala oleh sifat wujud dan qidam dan baqa. Betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Di antaranya sifat yang wajib kita ketahui adalah sifat baqa. Malam hari ini kajian kita akan membahas tentang sifat baqa. Apa itu baqa? Baqa itu bahasa Arab yang kadang sudah menjadi bahasa Indonesia alam baka. Baqa itu bahasa Indonesianya kekal. Kekal. Apa itu kekal? Kekal itu maksudnya adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Arti baqa itu adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Sehingga wajib menurut akal Allah subhanahu wa ta'ala bersifat baqa. Akal sehat tidak terima, tidak mengerti, tidak masuk di akal kalau sampai Allah itu tidak punya sifat baqa. Agama wajibkan kepada manusia yang berumur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat baqa. Yang arti baqa adalah ketiadaan akhir bagi wujudnya Allah. Adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Jadi Tuhan itu cirinya adanya tidak diakhiri dengan tidak ada. Kalau kita sekarang ini ada enggak? Ada. Tuhan juga ada. Tapi kita nantinya tidak ada.
berarti kita enggak punya bako. Kalau Allah sekarang ada, nanti ada, itu Allah. Kalau kita sekarang ada, nanti tidak ada, sehingga mustahil Allah fana. Allah tuh enggak ada sifat binasa. Allah tuh tidak mungkin binasa, enggak bakalan binasa. Kenapa? Karena bako adalah sifatnya Allah. Kalau kita, sifat dasar kita fana, maka alam kita ini disebut alam fana. Begitu, alam binasa. Kita ini bakalan binasa. Dari mana kita tahu Allah itu bersifat baqa? Ada dua untuk menuju keyakinan Allah bersifat baqa. Pertama, menurut logika sehat, menurut akal. Dari mana akalnya? Begini, andai sekiranya Tuhan itu tidak kekal, otomatis binasa. Kalau Tuhan itu tidak kekal, berarti Tuhan itu binasa. Kalau Tuhan itu binasa, itu mustahil. Sebab sudah kita bedah pertemuan yang lalu, Allah bersifat kidam, dari dulu sudah ada. Yang dari dulu sudah ada, pastikan sampai nanti ada. Yang dulunya tidak ada, pastikan nantinya tidak ada. Kayak kita, dulunya nggak ada, pastinya berakhir dengan tidak ada. Itu begitu. Kedua, kata Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, seluruh yang ada di muka bumi fana, binasa, sebab dia bukan Tuhan. Wa yabqa wajhu rabbika, dan baqolah zat Tuhan. Kalau Allah kata Quran baqo, sampai nanti terus ada. Sampai nanti terus ada. Jadi Tuhan itu cirinya kekal. Tuhan itu yang kekal tuh Tuhan. Selain Tuhan binasa. Yang kekal cuman Tuhan. Selain Tuhan binasa. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah binasa, tidak kekal. Yang kekal cuman Allah. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah binasa. Yakin gak tuh? Yakin. Jadi yang kekal cuman Allah. Selain Allah binasa. Saya mau tanya, surga kekal nggak? Saya minum dulu deh. Orang kafir di neraka
Kekal nggak? Ini yang bener nih. Kedengeran nggak ini? Hah? Balik lagi. Allah wajib bersifat baqo, kekal. Tuhan itu cirinya kekal. Yang namanya Tuhan kekal. Selain Tuhan tidak kekal. Selain Tuhan binasa. Yakin nggak tuh? Yakin. Baik. Jadi orang kafir di neraka kekal nggak? Gimana? Orang kafir, orang mukmin di surga kekal nggak? Saya minum lagi. Jadi Allah tuh pasti sifatnya baqo, kekal. Yang kekal cuman Allah, yang kekal cuman Allah. Itu orang mukmin di surga kekal nggak? Gimana nih? Tapi kok kagak jawab ya, bingung juga saya. Kan kalau salah nggak digebuk ya kan? Kalau salahnya digebuk kan boleh diem ya kan? Nah, kan biar kita benar. Gimana orang lain jadi muslim wong kitanya nggak tahu tentang tauhid. Jadi yang kekal cuman Allah, selain Allah tidak kekal. Orang kafir di neraka kekal. Hah? Ini gampang. A kekal, B tidak kekal. Hah? Yang benar. Orang mukmin di surga kekal nggak? Jadi surga tuh kekal nggak? Hah? Hah? Iya, biar kita nggak bingung. Beda antara kekal dan dikekalkan. Itu beda. Ada ustad, ada diustadkan. Ustad dan diustadkan sama apa beda? Apa diustadkan? Ustad sama diustadkan beda apa sama? Apa diustadkan? Dianggap sebagai ustad karena dandanannya pakai gamis, pakai udeng-udeng, padahal pemburuan. Namanya diustadkan, sebetulnya bukan begitu. Kekal dan dikekalkan sama apa beda? Beda. Apa dikekalkan? Apa dikekalkan? Saya balik lagi, ustad dan diustadkan. Kan saya bikin premis biar mudah nih. Ustad dan diustadkan beda apa sama? Beda apa sama? Apa diustadkan? Dianggap sebagai ustad, padahal pemburu hantu.
bukan kekal dan dikekalkan. Beda apa sama? Apa dikekalkan? Hah? Dianggap sebetulnya tidak kekal. Dikekalkan berarti ditetapkan menjadi kekal, sebetulnya tidak kekal. Maka bahasa Al-Quran, hum fiha khalidun, mereka orang mukmin di surga kekal. Khalidun bukan bakun, bako. Apa kholada? Dikekalkan. Sejatinya tidak, yang kekal cuman selain Allah tidak kekal. Adapun surga menjadi kekal, keterangan agama, bukan konsep tauhid, tapi konsep syara. Al-Quran yang bilang hukum itu enggak berdasarkan akal. Akal kudu tunduk sama agama. Kalau enggak liar akal. Begitu. Maka hukum itu berdasarkan agama yang ditunjang oleh akal, bukan akal melebihi agama. Begitu. Sehingga ada beberapa makhluk Allah yang dikekalkan oleh Allah, yang sejatinya tidak kekal. Namanya kayak surga. Surga itu sebutannya tidak kekal menurut akal, kekal menurut agama. Agama itu berarti dikekalkan. Bahasa singkatnya begitu. Sebenarnya tidak kekal, cuman ditetepin oleh Allah menjadi kekal. Ada 8 makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Maka bahasa Al-Quran itu cantik. Bahasanya khalidun, abadi. Tidak bakun, bako, enggak. Karena enggak punya bako. Kalau khalidun dikekalkan, bukan kekal sejatinya. Begitu. Ada 8 tuh makhluk yang ditetapkan oleh Allah melalui keterangan Al-Quran, keterangan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sejatinya binasa, sejatinya fana, namun ditetepin ama Allah menjadi kekal. Namanya kekal menurut agama, bukan menurut akal. Sebab akal itu yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak kekal, kata akal. Agama sampaikan akal kudu nurut. Maka kata akal, kalau begitu bukan kekal, namanya dikekalkan. Berarti ada zat lain yang menetapkan kekal. Itulah yang punya sifat baqa. Ada 8 makhluknya, ciptaan Tuhan yang ditetapkan kekal. 1, surga dan penghuninya. Surga itu kekal, tapi menurut agama. Menurut agama, sebab surga dulunya tidak, yang dulunya tidak ada, kudunya binas. Cuman Tuhan tetepin kekal, jadi kekal. 2, neraka itu kekal menurut agama. Quran bilang begitu. 3, arsy-nya Allah itu kekal. 3, 4, kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, itu kursi kekal. 5,
Lauhul Mahfuz. Itu kekal. 6. Kolam, pena yang ada di langit yang mencatat apa yang akan terjadi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kolam kekal. 7. Ruh. Ruh kita tuh kekal. Ruh tuh enggak mati. Maka Quran bilang kullu ruhin dha'iqatul maut, kagak ada. Yang ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Ruh enggak mati. Kekal ruh. Ruh, nyawa kekal. Udah berapa tuh? 7. 8 tulang ekor. Hah? Tahu tulang ekor? Itu enggak binasa. Karena cikal bakal kita dari sini nanti kalau udah mati. Namanya ini film. Ada orang kafir nanya, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang mau ngidupin tulang yang hancur itu? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang bakal munculin manusia lagi di akhirat, ya Allah. Emang bisa waktu nyiptain si Udin belum ada modelnya kayak apa, si Mamat kayak apa, si Ucok kayak apa, Allah bisa. Apalagi udah ada filmnya. Ajabud Danab tuh film, dari situ film. Kalau udah ada filmnya, motokopi gampang nggak? Lebih gampang kalau udah ada filmnya. Jadi nggak sulit buat ngidupin lagi Allah sama kita. 8 ini kekal menurut syarak, menurut agama, keterangan Quran dan hadis. Selebihnya semuanya bakalan binasa, termasuk kita binasa. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua apa saja binasa. Tuh kata Allah, enggak ada yang kekal, enggak ada, binasa. Maka disebut alam fana, alam binasa. Maka binasa itu sifat dasar kita. Sifat dasar kita. Binasa. Kalau sifat dasar Tuhan kekal. Tidak binasa. Tidak binasa. Jadi Tuhan itu kekal. Singkatnya saudara, wajib menurut akal Allah bersifat baqa. Akal sehat tidak terima kalau sampai Tuhan itu tidak kekal. Kalau Tuhan binasa, siapa yang ngurus alam? Siapa yang ngasih makan kita? Kalau Tuhan binasa. Agama wajibin kepada semua yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, diwajibkan yakin dalam hati sanubarinya, keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Tuhan itu baqa, sifatnya kekal, tidak binasa. Nah, dengan kita meyakini itu bakal muncul cahaya. Sebab al-imanu nurun. Iman itu cahaya. Keimanan bahwa Allah bersifat baqa
memunculkan pancaran cahaya di hati kita. Cahaya apa? Cahaya iman pada sifat baqa. Apa tuh cahayanya? Orang yang yakin, seyakin-yakinnya kalau Tuhannya kekal, akan muncul kesadaran di dalam hati sanubarinya bahwa dia bakalan binasa. Orang yang yakin bakalan binasa, hidupnya bahagia, enggak puyeng. Kenapa bakalan binasa? Maka tiap hari ingat, penuh kesadaran kalau dia bakalan mati, bakalan binasa. Kesadaran itu yang membuat cerdas pada muslim. Sadar kalau dirinya bakal binasa, maka hidup enggak ngoyo. Yang COVID kemarin 2 tahun, sekarang ningkat lagi katanya. Udah 3,7. Itu kalau sampai 4,0 IPK-nya udah bagus tuh. Begitu. Dikit lagi nih. Ini udah 3,7 ini. Udah lumayan cakep ini. Begitu. Udah baik itu nilainya, sangat baik. Gitu. Iya. Dikit lagi nih kalau udah 4 nih. Begitu, tanya nih sama guru kita, Pak dosen. Tuh begitu, saudara. Jadi kalau kita sadar kalau kita bakalan binasa, hidup nggak ngoyo. Yang kemarin COVID yang dipuyang-puyangin sampai detik ini, yang orang puyang tuh urusan duit. Itu yang orang puyang, urusan duit. Coba direnungin nih yang dipuyang ini. Kalaulah di Ulu Jami, orang meninggal dimandiin nggak? Lalu masa habis dimandiin langsung kubur? Dikafanin? Langsung kubur apa dikafanin? Dikafanin. Kalau di Ulu Jami, kalau dikafanin, kain kafannya dikasih beginian nggak? Kasih kantong nggak? Ulu Jami nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti maknanya yang dipuyangin tuh kagak ada yang ke bawah. Kagak. Wong kagak ada kantongnya. Kagak dibawa. Bener nggak? Bener nggak? Iya, nggak dibawa yang dipuyang-puyangin. Kagak dibawa, wong tandanya nggak ada kantong. Jadi buat siapa? Ya buat bini. Begitu. Yang kalau kita mati baru seminggu, buat beli bedak, beli lipstik, dia dandan menor, nikah lagi. Mana nikahnya sama musuh kita lagi waktu hidupnya. Rugi apa untung kita? Rugi apa untung? Lah mau ngapain moyang-moyangin yang bakal rugi? Biasa aja hidup. Ini bener apa kagak ini? Saya curiga ditertawakan ini. Bener apa kagak? Lah dia bakal emang sih dulu waktu pacaran di bawah pohon pisang, pokoknya Kang Mas sehidup semati. Ngomong doang, lakinya mati mau kagak, nangis bentar. Udah seminggu juga udah kelayar-kelayar kemana-mana. Begitu pakai lipstik dan dandan menor. Dia kawin sama orang, mobil Alphard kita, mobil Mercy kita, yang naikin dia. Mana dia dulu berantem mulu sama kita. Enak dia, enak kita. Enak dia, enak kita. Lo ngapain moyang-moyangin kayak begitu? Ini bener apa kagak? Bener apa kagak? Nah, saya pengen tenangnya bukan di i'tisam doang. Di masjid tenang, keluar dari masjid puyang lagi. Ada nggak kayak begitu? Wah, nggak nyangkut ini, baterainya lowbat namanya. Masa dicas langsung hilang lagi? Begitu. Mau ngapain kita puyang-puyang? Nggak usah ngoyo. Jangan mati-matian
memikirkan sesuatu yang kita kagak bawa kalau kita mati. Mau ngapain? Dipuyang-puyangin tuh masih hidup juga sampai sekarang. Masih hidup. Begitu, masih hidup sampai sekarang. Kalau ada orang nih bagi duit sama kita, bagi duit sama kita buat ngobatin mata kita yang kena katarak 25 juta cash, bagi duit, kira-kira kita seneng nggak? Kita ucapin apa sama yang ngasih? Hah? Terima kasih. Tuh ngasih duit 25 juta. Masa kita nggak terima kasih sama yang ngasih mata? Mata-mata buat lihat TV mulu, nggak lihat Quran firmannya. Bermasalah ini. Bermasalah. Belum mengerti bako ini. Hidupnya mau ngapain? Hidup dipuyang-puyangin. Begitu. Dibikin nyantai saja. Yang bikin puyang itu gara-gara konsep kita keliru. Make baju ngukurnya di badan temennya. Kalau kita bikin baju ngukur di badan temen kita, muat nggak sama kita? Hah? Nggak muat. Kalau pengen pas, ngukurnya di mana? Badan sendiri. Kita kondektur, tetangga kita direktur. Emang si ujungnya sama, tur. Depannya kan beda. Maka jangan ngukur dia, beda kita. Maka kita kelas di kita. Kita orang pensiunan, jangan ngukur sama yang kerja. Mumet kita. Begaul sama teman kita yang pensiun. Bagaimana? Udah 20 tahun. Gua baru setahun. Dia yang 20 tahun tenang. Iya ini. Begitu. Jadi kita kudu tenang dengan ngaji sifat bako, jangan mati-matian memikirkan sesuatu yang kagak kebawa kala kita mati. Maka kita kudu sadar bahwa kita ini bakalan binasa, bakalan mati, bakalan mati. Kagak ada yang kita bawa, harta kita, bini kita kagak, nganter doang sama pinggiran tanah kusir. Jangankan motor, tikar butut masih dibawa pulang juga tuh sama keluarga kita. Tuh tikar butut. Jadi apa yang mau dipuyangin? Nggak usah. Gitu. Yang kudu dipuyangin yang manfaat kala kita mati. Maka hidup ini kudu berkarya dalam keadaan apa saja. Selagi kita hidup, kalaulah duit kita dikit, rumah kita kecil, dibikin tenang aja. Begitu, enggak usah dipuyang-puyangin. Begitu, rumah saya kan RSSS. Enggak apa-apa, rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, sumur dekat, kasur dekat, ruang tamu, meja makan, tempat kalau kemana-mana dekat, tempat apa namanya? Strategis. Udah. Rumah gua kecil kata dia, tapi anaknya 7. Bikin anaknya di mana? Anaknya katanya rumah kecil 7 tuh. Kan bisa tandanya. Jadi ngapain dibikin buyang-buyang? Biasa. Masalahnya saya tinggal di daerah banjir. Alhamdulillah. Jadi mau mancing gak perlu jauh-jauh. Depan rumah ada, udah dinikmati aja. Mau gimana? Begitu. Udah nikmat aja hidup. Mau ngapain dipuyang-puyang? Yang kudu dipuyangin bagaimana biar kita dekat sama Allah. Yang ngasih kita akal ini. Ini kudu dipuyangin bagaimana biar kita mati husnul khotimah, puyangin. Begitu. Dan itu yang dituntut bagi orang yang yakin bersifat baqa. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka
dalilun alam timasil basirati minka. Anda puyeng-puyengin yang udah dijamin rezeki. Rezeki dijamin, Anda puyeng-puyengin ono ayam. Ayam anaknya 8, kecil-kecil, ijazah nggak punya, ayam kantor nggak punya, kontrakan nggak ada, anak kecil 8 banyak. Mana lakinya si boy kagak open nyari babon lain. Yakin Allah kasih hidup ayam, masa gitu yang ada akalnya? Bingung. Ini kalah maya kalau bingung. Jadi Anda mati-matian mengejar yang dijamin, tapi sembrono pada surga yang tidak ada jaminan Anda masuk surga atau tidak. Itu pertanda mata batinmu cahayanya pupus. Keyakinan pada sifat baqo tak memunculkan seter. Mau ngapain? Orang ujungnya binasa, ujungnya mati. Kalau harta kita nggak ada gara-gara pandemi tutup, emang dulu juga lahir nggak bawa apa-apa. Nggak ada yang lahir bawa duit, ada nggak ini? Kagak ada, nggak punya duit, emang biasa dulu juga nggak bawa. Jadi biasa aja. Sekarang nggak kerja, dulu juga sebelum masuk kantor nggak kerja. Biasa. Maka orang yang paham kalau dia bakalan binasa, maka bagaimana caranya mengabadikan yang binasa ini? Caranya tidak ada lagi beriman dan beramal soleh. Lihat wali-wali Songo, udah matinya tahun kapan itu, kayak belum mati masih disebut sama banyak orang. Enggak kayak tetangga kita, baru seminggu mati. Borok temennya, anaknya udah kagak ingat. Bang, no motor pecek, kata baba juga punya gua. Enggak, baba juga udah pasti punya gua. Dia ribut. Kita mau dikubur ditanyain dari mana tuh beli motor. Dia udah kagak ingat kita, mau ngapain? Maka kesadaran kalau orang itu bakalan binasa, awetin yang bisa diawetkan. Kayak yang wakafin masjid i'tisam. Kenapa? Ini namanya mengerti bahwa dirinya enggak punya bako, kudu diawetin. Maka diwakafkanlah tanahnya buat masjid. Buat apa? Biar awet. Karena kita kudu cinta sama harta kita, kudu ikut ke akhirat. Caranya manfaatkan buat menolong agama Allah. Itu begitu. Itu manfaat. Yang kayak begitu mau ngapain? Kita orang bakalan binasa, bakalan mati. Mau ngapain kita? Hidup nggak ada pilihan. Dua doang yang udah senja umurnya. Milih ngaji apa di ngajiin? Kira-kira di ngajiin. Wah, wassalam. Kalau di ngajiin, milih ngaji apa di ngajiin? Di ngaji. Biar kita sadar penting kita bakalan mati. Bukan kita ngingat mati itu bukan maknanya wirid mati 33 habis sholat. Bukan. Sadar kalau kita enggak punya sifat bakal. Kalau harta kita hilang, habis, ya sudah. Emang segalanya tidak abadi. Ada berbatas. Di dunia ini apa aja berbatas. Lampu ada mati. Kita punya mobil, harus paham. Kalau punya mobil, 2 tahun berikutnya akinya soak. Ganti. Emang udah begitu. Udah kodratnya. Sekian lama bannya kudu ganti-ganti. Emang juga binasa. Kagak ada yang yang abadi cuman Allah. Kalau kita pengen abadi, maka kita kudu mengerjakan perintah yang punya sifat bakal.
biar kita diabadikan oleh Allah kayak wali-waliullah. Namanya disebut-sebut karena mereka mengerti bahwa mereka itu tidak punya bakat. Maka hidup berkarya, hidup beribadah apa yang dia bisa selama dia belum binasa, sebab dia yakin bakalan binasa. Bakalan binasa. Mau ngapain? Maka kita jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak kebawa kala kita mati. Inilah pemahaman dengan kita pentingnya ngaji sifat baqa. Jangan kita tidak ngaji baqa, biar kita sadar kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di jagat raya ini binasa, termasuk kita. Bakalan mati. Maka kita yang kudu mati-matian apa yang manfaat. Kita nggak usah pikirin bagaimana tuh orang begini, orang begitu, urusan dia. Yang penting bagaimana kita memantapkan, mendekatkan diri kepada yang punya sifat baqa. Biar kita kala ketika kita meninggal dalam keadaan yang baik, yang disebut husnul khotimah. Orang selama hidup di dunia enggak bisa disebut sukses. Suksesnya orang kalau kakinya menginjakan di bumi surga, baru itu sukses. Kalau belum menginjakan kakinya di bumi surga, biar hartanya banyak, apatah lagi kalau dikit. Biar ilmunya banyak, apatah lagi kalau dikit. Biar dia tinggi jabatannya, apalagi rendah dia jabatannya, belum sukses. Enggak perlu kita ngiri, enggak perlu. Ada orang rumahnya gede, gua pengen kayak dia. Kita belum ngobrol, dia aja lagi tengkar mulu sama bininya. Akhirnya diijabah doanya orang miskin, tengkar mulu kita, kaya kagak. Begitu. Kalaulah orang-orang non-muslim rumahnya gede, kaya-kaya, enggak ibadah, enggak ingat kalau dia bakalan binasa, andai nanti masuk neraka, masih mending. Kenapa masih mending? Udah ngalamin senang di dunianya. Rumahnya gede, tinggal di Menteng, punya apartemen banyak, kios banyak, enggak ibadah, mending, udah senang. Lah kita rumah ngontrak sempit kecil, kerjaannya mancing mulu, ibadah nggak mau. Emang ada? Nggak ada, alhamdulillah. Lah apa yang mau dibanggai? Kalau nanti masuk surga mending, kalau masuk neraka celaka 12. Di dunia sengsara, di akhirat mau sengsara juga. Jangan kita sadari kita ini ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu bak penjara bagi orang mukmin. Ada kesenangannya, ada, tapi tidak lama. Ada kesusahannya, ada, tapi tidak lama. Enggak ada orang di dunia ini minum gula bertonton. Enggak ada di dunia ini orang minum kopi bertonton. Enggak ada orang di dunia ini senang terus dari lahir sampai mati. Kagak ada. Enggak ada juga di dunia ini orang sengsara terus dari kecil sampai mati. Enggak ada. Yang senang terus enggak ada habisnya namanya surga. Semua orang ada senang, ada susah. Meski taraf kesusahannya berbeda antara si kaya dan kita si miskin. Sama. Yang rumahnya gede belum ngobrol, coba aja ngobrol berdua, mumet dia juga, mumet. Maka diundang aja, ayah siapa yang susah datang ke rumah saya, mau ngapain? Kita nangis bareng-bareng. Iya mau bagaimana? Emang semua juga susah? Enggak ada. Yang enggak susah, enggak ada. Cuman ada yang pandai mengelola kesusahannya. Ada yang kerjaannya mengeluh terus.
Mau ngapa hidup kita? Keluhan walaupun sedikit melegakan perasaan, tapi tidak merubah keadaan. Kagak. Kita nggak perlu ngiri. Tapi kalau ada orang ngiri sama kita, bagaimana? Kita biarin dia ngiri sendiri. Jadi tenang aja. Jangan dipuyang ini tuh. Kalau nggak lurus ya kan. Lagi saudara, kalau kita lihat kan orang Betawi, ngapa pengen jadi orang irian? Nggak usah. Hah? Nggak usah. Iya. Jadi kita orang ini kudu sadar kita bakalan binasa. Kita kudu mengingat-ingat bahwa kita bakalan binasa. Kudu sadar. Dengan kesadaran itu hidup kita nyantai. Ada yang nipu kita, biarin. Allah kekal, bakal ada balasannya. Urusan Allah, kita nggak usah pikirin. Ngapain kita mikirin dia? Udah ngontrak di tempat kita, lalu kata dia, Pak lagi COVID, mohon maaf telat ya. Iya baik. Sebulan nggak bayar, 2 bulan nggak bayar, 3 bulan kabur dari kontrakan. Nomor handphonenya ganti. Kita malam meremelek, datu orangnya. Padahal kurang apa baiknya gua sebagai bos kontrakan. Tapi dia kayak begitu sama gua ya. Miring kiri sampai jam 12 enggak merem. Miring kanan sampai jam 1. Ini kita nggak bisa tidur nih. Ulah dia, ulah kita. Hah? Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Kenapa dibikin sengsara sendiri? Lah, begitu. Tinggian dia, kita mikirin dia, dia mikirin kita enggak? Lah kagak, ngapain kita mikirin dia? Tinggian dia. Begitu. Nomor handphone aja udah ganti. Ngapa kita pikirin? Mau ngapain? Jadi capek. Hidup ini kita kudu bahagia. Di dunia sementara. Sementara ini kita berhak bahagia. Orang yang yakin enggak punya bako, yakin yang dia punyai adalah fana, dia ciptakan kebahagiaan, bukan dicari. Kebahagiaan enggak ada kuncinya. Andalah tinggal masuk saja. Kebahagiaan enggak perlu dicari, Anda ciptakan. Ciptakan. Itu mah duitnya banyak, dibikin sengsara di dunia. Duit banyak. Bang mau ngopi? Enggak, asam lambung. Asam. Mau makan pink? Enggak, asam urat. Mau daging kambing? Enggak, darah tinggi. Mau sop iga? Kolesterol. Sengsara amat hidup. Dia nyari duit capek-capek, susah. Hidup dibikin sengsara. Jadi abang nih mau makan apa? Saya nasi putih sama garam sama air putih. Innalillah. Mau ngapain? Enggak kayak pembantunya. Ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Itu ngopi. Makan emping. Dia toples habis sama dia. Emping. Ya Allah, sop iga 4 mangkok. Habis. Coba liatin 2 orang nih. Yang atu memiliki tapi orang menikmati. Yang terakhir sangat menikmati walau tidak memiliki. Milih mana 2 nih? Hah? 2 doang nih pilihannya. Milih mana? Hah? Ada 2 doang. Satu memiliki kagak menikmatin. Bosnya. Satu anak buahnya menikmati banget tapi tidak memiliki. Milih mana? Milih menikmati. Walaupun kita nggak punya sawah, masih makan nasi,
Apa enggak nikmat dari Tuhan? Kenapa kita dibikin susah? Enggak punya kebun pisang, masih makan pisang. Apa enggak karunia dari Tuhan? Kenapa akal digunakan sebagai nikmat Tuhan? Digunakan buat ngeluh terus. Betapa ingkarnya sama nikmat Tuhan. Buat apa? Enggak usah diratapi. Yang udah enggak ada ya sudah. Emang segalanya binasa. Biasa aja. Jangan dilamun-lamuni. Jadi sengsara. Tapi saya pengen ngangguk-ngangguknya bukan di masjid Tuhan. Pas sudah keluar puyeng lagi. Saya nggak mau ini ngaji, nggak nempel berarti. Harus nempel ini. Kita harus tenang. Ngaji tauhid itu membuat orang bahagia. Ya Allah, makanan itu yang enak bukan dari jenis makanan. Nggak ada. Ini ada opor ayam, ada sop iga, ada cumi saus tiram, gurami bakar, udang sambal balado, lengkap. Enak nggak? Enak nggak? Lagi tengkar sama bini, enak nggak? Tuh. Yang enak tuh hati, yang mengenal Allah bikin enak. Lihat petani, ya Allah makan bukan di piring, daun pisang, nasi putih sama sambal doang. Begitu, nasi putih sama sambal, makan di pematang sawah. Ya Robbana, di sampingnya aja ada orang, nambah makan. Ampe minumnya itu nikmat banget teh tubruk. Dia ampe tahapnya kedengeran orang sedunia. Nikmat. Kenapa kita yang ada di perkotaan stres? Ada masalah apa? Yang di kampung biasa. Rumahnya reo, keburu tahajud, keburu ini. Kita dulu nggak punya Allah, PHP mulu, dijanjiin mulu. Tuhan, kasihlah hamba uang biar bisa ngebetulin rumah. Nggak kayak ini malam, rumah dari bilik genteng begini, tahajud 2 rakaat, bocor, jadi nyari ember. Coba kalau rumah saya gedong Tuhan, bukan 2 rakaat tahajud, bisa 20 Tuhan. Sekarang dikasih duit sama Allah banyak, rumahnya gedong mentereng pakai AC, ngorok mulu tiap malam. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Yang mana orang? Tuhan dibohongin. Waktu dulu belum ada listrik, dulu Jami masih pakai lampu tok-tok, baca Quran semangat, kenangin dikit mati, nyalain lagi. Tuhan kasih duit lah buat masang listrik. Kalau pakai lampu mah enak, baca Quran juga nggak keganggu. Ada lampu mau Quran nggak dibaca, TV mulu TV. Ada nggak yang kayak begitu? Mana isinya COVID mulu, isinya COVID. Yang kayak begitu, pantas saja sengsara, salah jalan. Cara berterima kasih itu maunya dia, bukan maunya kita. Maunya Tuhan manfaatin selama Anda hidup. Anda kudu berkarya karena Anda bakalan binasa. Anda kudu diawetkan. Kudu diawetkan. Begitu. Karena kita tak mengerti mana binasa mana kekal. Sampai ada orang duit 50.000 dibawa tuh ke Cipulir, 50.000. Gede apa kecil? 50.000. Kita bawa tuh ke ITC Cipulir, gede apa kecil? Kecil. Kalau dibawa ke Kota Kamal Masjid Al-I'tisom, gede apa kecil? Tuh. Yang berubah apanya? Hatinya. Iya, memandang dunia gede, maka ini kecil. Akhirat sepele, maka 50.000, gede amat. Tuker aja bang, mau amal itu kan, gitu, begitu. Udah begitu 2.000 dia beramal, masih mending yang leceknya lah, yang dimasukin ke kotak amal, yang lecek, maka pantas ganjarannya lecek. Gitu. Ini kurang mengerti. Maka orang yang mengerti
Kalau dia nggak punya bako, yang dipunyai adalah fana, dimanfaatin hari-harinya untuk sesuatu yang punya nilai, yang bermanfaat, dan dunia tempat kita berbuat baik. Hu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dialah Allah yang menciptakan mati, hidup, untuk apa? Untuk menguji kita. Siapa yang terbaik karyanya di dunia, bukan yang banyak, yang terbaik. Maka jadilah kita hamba Allah yang bermanfaat apa saja yang kita bisa lakukan selama kita hidup ini dalam strata kita bermasyarakat. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan sebisa kita. Jangan nunggu kita binasa dulu yang kita nggak bisa ngapa-ngapa. Mumpung kita masih hidup. Kalau kita pengen nanti matinya enak, hidup ini harus diisi dengan sesuatu yang menarik di mata. Jangan nanti udah mati kita menangis karena kita kurang mengerti bahwa kita ini bakalan binasa. Jangan di ujung baru sadar. Mumpung kita masih sehat, sadarin diri kita nggak punya bako, yang kita punya adalah fana, kita bakalan binasa. Maka kita harus memanfaatkan hidup sebelum kita binasa. Ini sekelumit dari ngaji sifat bako yang dapat kita petik dari ngaji sifat Allah bako. Betapa penting Muslim untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat bako. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, keyakinan yang bulat bahwa Allah bersifat baqa, sehingga kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Baik Ustaz Agus. Salah satu yang sering bikin kita pusing itu rezeki dalam pembagian uang. Iya. Ini kita namanya Allah ya. Kalau kita tidak punya uang, bisa puasa Daud kalau kita nih. Tapi anak kan nggak bisa puasa sekolah. Itu jadi mumet. Jadi Ustaz bilang benar pulang kan yang lain. Misalnya itu. Iya, baik. Gimana mengatasi? Baik. Kita sebetulnya sebagai pengelola sekolah, kalau dia paham, kalau kita mengelola lembaga pendidikan, maka jangan sampai anak-anak dikorbankan yang bukan tugas dia untuk bayaran. Maka kalau kita sebagai praktisi pendidikan, bagi orang yang kekurangan biaya, maka kita biarkan dia sekolah, nanti ijazahnya ditahan. Itu cara yang baik, karena nanti di ujunglah diakumulasi semua. Jangan dikorbankan anak lantaran kesalahan orang tua. Itu namanya tidak bijak dia. Ketika orang tua itu tidak ada, maka dia harus sampaikan kepada pihak sekolah dengan ketidakadaan itu. Kalau dia adalah punya jiwa kemanusiaan, dia mengerti. Kenapa pemerintah membuat BOS dan seterusnya? Sebetulnya dalam rangka untuk ke sana. Yang penting kita mengerti. Kita harus pahami derajat orang bukan di situ. Kadang sebetulnya bukan mau anak sekolah, tapi mau kita. Lu sekolah yang di Bonafit saja. Itu adalah salah kita. Mestinya kita tidak begitu. Cara Muslim yang baik mendidik anak diukur pada kemampuan kita. Sedikit memberikan perbandingan, kami di dalam menyekolahkan orang-orang tahadus bin nikmah, kami ini banyak yang kami didik sampai S2, S1, yang SMA kayaknya cukup banyak, 50-100 lebih kali.
kami bantu. Biasanya cara kuliah mereka yang kami bantu kuliah sesudah lulus SMA, kami tanya, kamu hobinya apa? Pengen kuliahnya di jurusan apa? Saya pengen ilmu ekonomi. Oh baik. Kita memberikan kebebasan sama dia, silahkan pilih kampus mana dari Sabang sampai Merauke, tapi yang biaya per semesternya sekian. Kalau kami begitu biasanya, umpama kita kuatnya di angka 3 juta per semester, berarti 500.000 tiap bulan, kuatnya bisa mengeluarkan dana, maka cari yang di angka itu. Kalau kuatnya 1 juta umpamanya, cari kampus yang harganya 1.750.000 umpamanya per semester umpamanya. Cari kampus mana aja, karena ilmu bukan dari kampus didapat, dari kesemangatan kita belajar. Yang penting jurusannya sama. Alhamdulillah wa syukurillah ada yang kerja di BCA padahal lulusan nonon. BSI sini nih di tikungan tuh ada tuh, belokan Cibudur kiri itu, kerja di BCA banyak. Orang bingung lawannya Trisakti segala macam, padahal kuliah dari begituan. Karena kita didik begitu, kami didik yang kami mampu di angka sekian, silakan. Kalau begitu Pak, saya di BSI aja dah, D3, enggak apa-apa. Yang penting Anda belajar sungguh, derajat nanti Allah. Kami selalu memotivasi begitu. Enggak mau maksakan yang bengken aja, ujungnya puyang. Karena itu adalah sarana doang. Sarana doang. Yang mampu saja. Di kelas mana kita mampu, disitulah kita harus ada. Kadang kita salah memilih sesuatu yang luar biasa karena pengen kita di tempat unggulan, itu normal, tapi harus mengukur. Kita punya CC dikit, kita pengen cepat, mobil kita ini angkot bukan Fortuner, maka angkot harus pada di kelas angkot. Jangan pengen ngejar-ngejar Fortuner yang jadi stres. Kebanyakan kita begitu. Anak kita tidak menuntut lebaran baju bagus-bagus, di pasar malam juga jadi. Cuman kita pengen merek toy, pengen merek ini, pengen merek itu. Kita yang mendidik menjadi dia sebagai konsumen. Maka ayat di dalam Al-Quran yang terpanjang dari 6.666 ayat, manajemen keuangan. Karena muslim kadang waktu banyak uang pengennya hura-hura, enggak, dia menyadari betapa pentingnya mengelola keuangan biar cukup. Maka kita harus memahami bagaimana biaya pendidikan anak-anak ini. Kita harus mengukur diri, pendidikan ini harus ditaruh di mana dia, supaya kita mengerti pada kelas kita. Kita juga pengen anak kita di Unpad, anak kita di UGM, di UI, tapi mampu enggak kita? Ini yang harus kita ukur. Sehingga kita ujungnya jangan bikin puyang sendiri. Itu namanya memakai baju di badan orang lain. Maka kita harus memakai baju di badan kita. Karena derajat itu bukan kampus yang menentukan, tapi Allah. Ini yang harus kita pahami dan kita sadari. Itu kayak begitu. Ini yang paling penting. Bukan kami melarang ke UGM, bukan melarang ke Unpad, tapi mengukur pada daya kemampuan kita. Begitu. Kami dulu di sekolahan beliau ini orang banyak yang sampai mau jadi sarjana, kami taruh di UMJ karena di bagian pendidikan waktu itu masih hemat 1.750.000. Pendidikan ekonomi cukup tinggi kalau di UMJ. Kami Anda masuk situ. Kami bantu sampai sarjana. Kami bantu bulanannya. Ingetin kami banyak anak-anak kaum muslimin di Jakarta ini, jamaah majelis yang tidak mampu tapi punya semangat sekolah, kami bantu. Sebelum ada pondok-pondok itu, kami bantu anak-anak. Ada banyak yang udah pada ngajar pada ini karena kami demen sama orang punya semangat belajar, kasihan orang tuanya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, bagaimana dengan yang ada ini, maka kita harus mengukur anak kita pada bagian yang mana ini. Begitu. Kalau kita udah nggak kuat, kampus juga mengerti. Kadang kita boleh rehat dulu, itu bisa. Dan banyak cara. Bukan mengorbankan anak juga mengerti. Begitu. Silakan saja kalau kita maju ke kampus atau ke sekolah, sampein
Banyak sekolah-sekolah kaum muslimin yang muridnya ribuan, itu karena punya manajemen sekolah. Orang nggak bayar, dia tidak tuntut, nggak dihukum bocahnya karena bukan kesalahan bocah, kesalahan orang tua. Biasanya diakumulasikan, nanti ijazahnya ditahan karena dia butuh kerja, karena sekolahnya yang dia punya SMK. Maka ketika mau kerja dia butuh bayar, karena Anda nyari ini, begitu, bayar, baru dia bakal berupaya. Nah, ini namanya kebijakan yang harus kita buat untuk kita mengerti betapa banyak wali murid yang kemudian menjadi ada yang tidak punya. Kita harus menyadari itu dan mengerti itu, supaya kasihan seperti kasus yang ada menjadi kita puyeng terkait dengan pendidikan. Tapi kalau mau jujur, walaupun puyeng, toh pada akhirnya sekarang udah ngawinin, udah punya cucu. Orang tuh puyeng aja, tiba waktunya ada aja jalan keluarnya. Sebab udah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu rezekinya. Walaupun kita dikata jalan pelek, tiba waktunya ada dia. Tiba waktunya. Biasanya begitu. Selalu ada jalan keluar. Tidak mungkin ada problem lalu Allah enggak berikan solusi. Insya Allah ada. Cuman watak manusia terburu-buru. Ini kesalahan kita, dan ini yang terlalu jadi puyeng sama kita. Insya Allah tiba waktunya nanti bakalan ada. Sepanjang yang kami ketahui kayak begitu. Alhamdulillah wa syukurillah, beberapa teman majelis kita di bangku nyuci, anaknya S2, pada 3 anaknya ini bisa ada jalannya. Yakin kalau mendidik anak ada jalannya dari Allah. Enggak usah takut, enggak usah. Begitu. Puyeng itu adalah hal biasa, ciri kita masih hidup. Ada yang enggak puyeng tinggalnya di Grogol. Itu nyengir terus nih, yang di Grogol. Pengen nggak nyengir terus? Enggak ya. Maka puyeng juga bagian nikmat dari Allah supaya kita dekat sama Allah. Kurang lebih itu yang saya bisa jawab. Allah a'lam. Baik. Iya. Oh iya, neraka dan penghuninya tentu. Jadi penghuni neraka itu kalau masih ada iman, ada yang kemudian tidak dikekalkan. Kalau yang kafir bakal dikekalkan. Kalau yang mukmin bakal diangkat dia. Karena hubungan surga dan neraka itu tak ubahnya seperti tetangga kita yang pinjem piring sama kita. Dulu di tanah Betawi sebelum ada catering, kalau orang hajatan minjem piring sama tetangga-tetangga yang rada banyak kan piringnya. Maka adalah orang minjem piring sama kita, depan rumah kita minjem piring sama kita, dibalikin sama kita bersih. Emang asalnya juga bersih, dibalikin sama kita bersih. Karena dibalikin sama kita bersih, kira-kira sama kita ditaruh di tempat cucian enggak? Ditaruhnya di mana? Rak piring. Kenapa ditaruh piring? Bersih. Tetangga kita yang sebelah kanan waktu hajatan, balikin piringnya sama kita dalam keadaan kotor. Kira-kira ditaruh di rak piring enggak? Enggak. Ditaruh di mana? Tempat cucian. Sampai kapan? Kalau udah bersih, di rak piring. Tetangga kita yang sebelah kiri, balikin piring sama kita, hancur berantakan, pecah. Kira-kira kita ditaruh di rak piring enggak? Ditaruh di tempat cucian enggak? Ditaruh di mana? Sampai kapan? Sampai kapan? Selamanya. Begitulah manusia. Kalau dia asalnya bersih, balik sama Allahnya udah bersih, udah tobat, udah demen ngaji, baca Quran, mati dia. Baliknya bersih, maka ditaruhnya di rak piring, namanya surga. Tapi kalau kemudian balik sama Allahnya kotor, udah tua makin menjadi-jadi, nongkrong no demennya. Kata dia kongres, kongkok ora beres-beres. Begitu, yang kagak. Maka yang kayak begini ini baliknya kotor, kira-kira ditaruh di mana?
Tempat cucian apa namanya? Apa namanya? Neraka. Sampai kapan? Kalau udah bersih, taruh dia. Kalau orang yang keyakinannya hancur, Tuhannya 3, 4, 5, ini kira-kira ditaruh di rak piring kan? Ditaruh di mana? Neraka. Sampai kapan? Selamanya. Maka di neraka ada penghuni yang selamanya, ada yang tidak selamanya. Wallahu a'lam. Sudah, baik. Itu ganjaran paling gede. Namanya disebut ghibtah. Iri itu ada disebut hasud, itu adalah akhlak tercela. Ada disebut ghibtah, itu akhlak terpuji. Ghibtah tuh ngiri baik. Ada orang baik, maju, bagus, kaya, dermawan, kita pengen deh kayak dia. Itu ganjaran paling gedenya ganjaran. Ada orang umroh, kita pengen kayak dia, punya duit dibawa umroh, kita ganjarannya gede banget. Teman senang, kita pegel banget dia. Begitu, namanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini yang kayak begini namanya hasud, penyakit. Ini ngiri buruk. Begitu. Ghibtah itu adalah disuruh oleh agama. Allahu a'lam. Sudah baik. Baik. Kita doa. Alhamdulillah ghafuril lil 'abdil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya khitama wa ala alil kirami bikan nujumi fi qudwatil marami lenur biwat ajami ya Rabbana bi annana qtarafna wa annana asrafna ala lahu ashrafna fatub alaina taubah lukullahauba wastur lanal aurati wa aminir rawati wa ghafir liwalidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wasairin khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna tisabin minna birul tafar rasuli bikuli suli bilmus tafar rasuli nazar bikuli suli bilmus tafar rasuli nazar bikulli suli sallam wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi aida tatarsi surbi wa
Walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.